Karena kita merasa senang dengan datangnya nikmat. Salah. Senang itu dengan banyaknya syukur. Karena nikmat itu diberikan kepada siapapun, tapi syukur tidak diberikan kepada setiap orang. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Siapapun yang tidak pernah belajar ilmu ikhlas dan tidak pernah bermujahadah untuk menjadi orang ikhlas, berarti kita harus siap amal kita na'udzubillah tidak diterima. Amal kecil ikhlas nilainya dahsyat, amal besar tidak ikhlas tidak ada nilainya, seperti jasad tanpa ruh. Ini serius. Sudah kita berulang kali dengar bagaimana orang-orang yang jihad sampai mati syahid sekalipun tidak diterima, karena niatnya untuk diakui orang, untuk dikagumi orang, untuk dipuji orang, bukan untuk diakui Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hidup ini karena kita bukan malaikat, pasti kita melakukan dosa. Tetapi, ada tetapinya, dosa yang sudah terjadi, kemudian segera bertobat dengan sebenar-benar tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Kita taat, tidak pernah tobat. Ada yang berdosa tapi senantiasa bertobat. Bisa jadi yang lebih dicintai Allah yang banyak tobat. Bukan taatnya yang jelek itu. Yang jelek itu tidak tobatnya. Karena disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan orang yang tidak bertobat dialah manusia zalim. Nah, sedangkan orang yang tobat itu dicintai Allah. Maka yang paling berbahaya bagi kita adalah kita menganggap remeh dosa dan sudah terjadi dosa tidak tobat. Tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa kita sendiri. Sebetulnya virus itu bahaya, tetapi ada yang kena virus jadi habis dosanya karena dia sabar ketika diuji. Ada yang kena virus malah jadi syuhada. Tapi kalau dosa tidak pernah bisa membuat seseorang jadi syuhada. Sayangnya kita lebih takut kepada virus daripada takut kepada dosa. Padahal yang pasti membinasakan kita itu adalah dolam tu nafsi, kezoliman kita pada diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin selamat, bahagia, mulia, pertanyaannya seberapa banyak air mata tobat. Kalau kita jarang menangisi dosa, padahal kita bergelimang dosa, itu masalah hidup kita tuh. Dibanding dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, nggak seberapa itu dibanding dengan masalah tobat yang dosa yang tidak ditaubati. Kita sering fokus kepada perbuatan buruk orang kepada kita, padahal yang bahaya itu perbuatan buruk kita ke orang. Kita sering fokus kepada kejelekan dan kekurangan orang lain, padahal yang pasti menyengsarakan kita itu bukan kejelekan orang, kejelekan diri kita sendiri. Maka perbanyaklah tobat. Berbuat baik kuncinya ikhlas, tergelincir segera tobat. Nah, yang dua lagi adalah, yang dua ini menyikapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasti cuman itu kita sehari-harinya tuh, berbuat baik, berbuat salah. Dan yang kedua adalah kita akan dapat karunia dari Allah.
Tapi semua karunia ini belum bisa jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Nah, kita senang tuh dengan dapat uang, barang laku, naik pangkat, punya gelar, selesai kuliah, bisa nikah. Kita senang dengan karunia, padahal karunia itu belum jadi. Itu baru ujian. Kita dapat sesuatu ujian. Jadi kalau saudara dapat jabatan, jangan dulu syukuran karena belum kerjanya. Nah, jadinya kebaikan atas nikmat itu kalau syukur. Jadi orang yang paling dapat banyak kebaikan bukan yang paling dapat nikmat. Yang paling dapat banyak kebaikan adalah yang paling syukur. Ini persepsi ini penting nih hadirin. Karena kita merasa senang dengan datangnya nikmat. Salah. Senang itu dengan banyaknya syukur. Karena nikmat itu diberikan kepada siapapun, tapi syukur tidak diberikan kepada setiap orang. Penjahat saja dikasih itu kenikmatan dunia, ya kan? Harta, pangkat, jabatan, kesenangan dunia ditumpahkan, tapi tidak ada apa-apanya kalau tidak punya syukur. Nah, makanya syukur itu menjadi wajib bagi orang yang ingin hidup dalam kebaikan. Jadi makanan, nah seperti ini Allah memberikan minum. Ini alhamdulillah, tapi ini belum jadi kebaikan. Karena kambing minum, monyet minum, kucing minum, kita minum. Kalau kita nggak pakai syukur, ya apa bedanya kita dengan kancing? Kancing itu kambing digabung dengan kucing. Pakai masker begini, saya tetap bisa tahu saudara ketawa dari mana, matanya jadi merem ya. Dan yang keempat adalah kita ini walanabluwannakum bisyai', pasti akan diuji oleh Allah dengan sedikit. Sedikit toh hadirin, kalau nikmat itu setiap saat, kalau ujian itu sedikit. Dan itu pun jadi kebaikan ujian ini kalau kita bisa sabar. Selesai sudah, punya 4 keahlian ini, Masya Allah, bisa ikhlas dalam melakukan apapun, segera tobat ketika melakukan kesalahan sekecil apapun, tenggelam dalam rasa syukur setiap saat, bersabar ketika diuji oleh Allah, dapat itu udah, itu dapat tuh. Jadi kenapa kita tidak bahagia? Karena beramal kurang ikhlas, punya dosa kurang sabar, dilimpahi karunia kurang syukur, diuji oleh Allah kurang sabar. Inilah yang membuat kita menderita, kurang ikhlas, kurang tobat, kurang syukur, kurang sabar, digabungkan namanya kurang ajar. Jangan begitu atuh dalam mengaku itu ya.